Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan tentang media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dan secara garis besar, media adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang mana kondisi tersebut mampu membuat siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Selanjutnya yaitu adapun pengertian media pembelajaran menurut para ahli, diantaranya yaitu ahli yang bernama Muhammad Ali mengemukakan bahwa media pengajaran diartikan sebagai suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, motivasi, pikiran, perasaan, perhatian siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Kemudian kita berlanjut pada ciri-ciri media pembelajaran. Di sini pada ciri-ciri media pembelajaran ini ada 3 ciri. Yang pertama adalah ciri fiksatif atau fixative property. Terus yang nomor 2 yaitu ciri manipulatif atau manipulative property. Terus yang nomor 3 yaitu ciri distributif atau distributive property. Berlanjut pada yang pertama yaitu ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media rekam menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek, yang mana suatu peristiwa atau objek dapat diurutkan dan disusun kembali dengan media foto, video, dan lain-lain sebagainya. Dengan ciri ini, media memungkinkan suatu rekaman kajian atau objek yang terjadi pada waktu tertentu ditransportasikan tanpa kenal waktu. Terus yang nomor 2 yaitu adalah ciri manipulatif atau manipulatif property. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memungkinkan membutuhkan waktu berhari-hari dapat disajikan dengan waktu yang singkat dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording, misalnya bagaimana larva menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Dapat dipercepat dengan teknik rekaman fotografi. Terus yang terakhir yaitu ciri distributif atau distributive property, yang mana ciri ini dari media memungkinkan suatu kejadian dapat dipindah melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada para peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kajian tadi. Terus yang selanjutnya yaitu adalah manfaat media dan sumber pembelajaran. Ini ada 3 manfaat. Sebenarnya ini sangat banyak sekali, namun kami hanya memaparkan 3 saja. Yang pertama yaitu manfaatnya pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Itu yang nomor 1. Terus yang nomor 2 yaitu adalah manfaatnya bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Terus yang terakhir
ini manfaatnya adalah metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Manfaat media pembelajar bagi pengajar. Yang pertama yaitu memberikan pedoman atau petunjuk, bisa juga dikatakan arah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang nomor dua yaitu menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik. Yang nomor tiga yaitu memberikan kerangka sistematis mengajar secara baik. Yang nomor empat yaitu mempermudah kendali pengajaran terhadap materi pelajaran. Yang nomor 5 yaitu memberikan dan meningkatkan variasi belajar. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pengajaran. Manfaat media belajar bagi pembelajar atau siswa. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, memberikan dan meningkatkan variasi belajar bagi siswa, memudahkan pembelajaran untuk belajar, merangsang pembelajaran untuk berpikir dan beranalisis. Terus yang terakhir, pembelajaran dalam kondisi dan situasi belajar yang menyenangkan dan tanpa adanya tekanan. Fungsi media pembelajaran, yang mana fungsi di sini memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi atensi, lalu fungsi afektif, terus kemudian fungsi kognitif, dan yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris. Yang mana fungsi atensi ini berupa media visual, dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Terus fungsi afektif. Fungsi afektif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan. Yang selanjutnya yaitu adalah fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dan dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajar berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah atau lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Macam-macam media pembelajaran. Di sini ada 4 macam, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual dan multimedia. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu media visual. Media visual adalah media yang bisa dilihat. Media ini biasanya mengandalkan indera penglihatan. Seperti contoh adalah foto, gambar, komik, gambar tempel, poster, majalah, buku, miniatur, alat peraga, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adalah media audio.
Media audio adalah media yang bisa didengar. Media ini biasanya mengandalkan indera telinga sebagai salurannya. Contoh suara, musik, dan lagu, alat musik, siaran radio, kaset suara, atau CD, dan lain-lain sebagainya. Terus yang nomor 3 yaitu adalah media audiovisual, yang mana media audiovisual ini adalah penggabungan antara media visual dan media audio. Media audiovisual adalah media yang bisa didengar dan dilihat secara bersamaan. Media ini menggerakkan indera pendengaran dan penglihatan secara bersama. Contoh media drama, pentasan, film, televisi, dan VCD. Terus yang terakhir yaitu adalah multimedia, yang mana multimedia ini adalah penggabungan ke seluruh media. Multimedia adalah semua jenis media yang terangkum menjadi satu. Contoh internet. Belajar dengan menggunakan media internet artinya mengaplikasikan semua media yang ada, termasuk pembelajaran jarak jauh. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media terbagi menjadi dua, yaitu media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Melalui media ini siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian-kejadian yang aktual secara serentak, tanpa harus menggunakan ruang khusus. Perkembangan mutlak menunjukkan bahwa pemakaian media internet sedang digalakkan. Dengan internet, situasi lokal, nasional, bahkan global dapat diketahui. Terus yang nomor 2 yaitu adalah media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, video, dan sejenisnya. Dilihat dari teknik pemakaian, media terbagi menjadi dua juga, yaitu media yang diproyeksikan sebagai film strip, transparasi, dan lain-lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor, OHP, dan infocus. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini, maka media ini tidak akan berfungsi. Terus yang nomor 2 yaitu media yang tidak diproyeksikan sebagai gambar, foto, lukisan, dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan, media pembelajaran adalah segala sesuatu atau alat dalam berbagai bentuk yang digunakan oleh seseorang guru untuk mempermudah siswa untuk menerima materi yang akan diajarkan tersebut. Sumber belajar dapat kita peroleh dari mana dan kapan saja. Kita bisa menggunakan lingkungan maupun media lain untuk dijadikan sumber belajar. Manfaat pembelajaran salah satunya adalah untuk mempermudah pembelajar untuk belajar. Fungsi media menurut Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya yaitu media visual seperti fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi kompensatoris. Macam-macam media pembelajaran ada 4, yaitu visual, audio, audiovisual, dan multimedia. Sekian dari kami, mohon maaf apabila
ada kesalahan dalam tutur kata, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.